Halo semuanya, perkenalkan saya Febri. Di sini saya akan menceritakan satu cerita rakyat dari Lampung yang berjudul Bapak Telupa. Dulu, hiduplah sebuah keluarga yang kaya raya. Keluarga tersebut memiliki seorang anak laki-laki bernama Si Buyung. Si Buyung hidup dalam kemewahan. Ia dimanja habis-habisan oleh orang tuanya. Akhirnya, Si Buyung tumbuh menjadi anak yang manja dan pemalas. Ketika orang tuanya meninggal, Si Buyung menjual harta orang tuanya. Ia dan istrinya malas bekerja. Sayang, makin lama harta warisan orang tuanya habis. Jadilah Buyung dan istrinya hidup miskin. Buyung tak bisa bekerja. Ia tak mau mengerjakan apapun. Kerjaannya cuma melamun dan berhayal. Sementara itu, istrinya bekerja keras mencari nafkah. Makin lama, kelakuan Si Buyung makin menjengkelkan bagi istrinya. Ia tak suka melihat suaminya bermalas-malasan. Akhirnya, istri Si Buyung berkata, "Carilah guru, belajarlah. Siapa tahu kita jadi cepat kaya." Si Buyung menurut. Ia pergi dari rumah mencari seorang guru. Ia bertemu pria tua berjenggot putih. Buyung pun menyatakan keinginannya untuk berguru. "Kau akan kuberi pelajaran. Lakukan saja hal ini. 3 bulan lagi, nasibmu akan berubah. Pelajarannya adalah, lakukanlah pekerjaan baik. Paksakan walau hati enggan." Si Buyung mengerti. Setelah mengucap terima kasih dan pamit, ia pulang. Selama 3 bulan, ia bekerja membantu istrinya. Dilawannya rasa malas sekuat tenaga. 3 bulan berlalu, nasib Si Buyung tak berubah. "Mungkin kau harus belajar lagi. Cobalah cari guru lagi," desak istrinya. Si Buyung kembali berangkat. Setelah bersusah payah dalam perjalanan, ia bertemu seorang guru. Buyung menceritakan masalahnya. Ia juga menyatakan kalau dirinya ingin berguru. Sang guru memberikan sebuah nasihat. "Jangan banyak berhayal. Kerjakan selama 3 bulan. Semoga saja nasibmu akan berubah," ujar sang guru. Si Buyung pun pulang. Ia sudah mengurangi kegiatan melamun. Ia banyak bekerja membantu istrinya. Namun, sang istri belum juga puas. "Hidup kita tak kunjung berubah. Coba kau cari lagi guru baru. Mungkin kau butuh pelajaran lagi," ujar istrinya. Si Buyung kembali berangkat. Untung dia bertemu seseorang yang bisa dijadikan guru. Si Buyung menyatakan keinginannya. "Aku punya nasihat untukmu, yaitu jangan dengarkan semua perkataan wanita. Kalau semua didengar, kau tak akan bisa mengambil keputusan. Terapkan hal ini selama 3 bulan. Semoga hidupmu berubah," ujarnya. Pulanglah Si Buyung ke rumahnya. Lalu, waktu terus berjalan. Tahu-tahu 3 bulan terlewati begitu saja. Istri Si Buyung kembali mengomel karena hidup mereka tak kunjung berubah. Istrinya kembali menyuruh suaminya mencari guru. Berangkatlah Si Buyung mencari guru baru. Saat bertemu, ia kembali dapat nasihat. Tolonglah orang lain, tak peduli tengah malam maupun menjelang fajar. Karena sudah berguru 3-4 kali, Si Buyung mengubah nama. Kini namanya adalah Telupa. Artinya, ia sudah berguru 3-4 kali. Telupa kembali pulang. Setiba di rumahnya, hari sudah gelap. Telupa terdengar ketukan pintu. Ternyata pengawal kerajaan. Para pengawal itu membawa mayat. Seluruh warga tak ada yang menguburkan, sebab hari sudah terlampau malam. "Sudilah kiranya engkau berkenan menguburkan," kata pengawal. "Tidak boleh menolak permintaan tolong," pikir Telupa. Ia pun menyanggupinya. Dibawanya mayat ke kuburan. Digalinya di tanah di sana, namun cangkul Telupa mendadak membentur sesuatu. Ternyata Telupa mendapatkan sebuah batu yang bersinar. Menurut orang-orang, batu itu adalah intan. Mengetahui hal itu, istri Telupa menjual batu tersebut ke pasar. Sayang, penjual di pasar
tak punya uang untuk membayar. Akhirnya, dipanggillah Telupa untuk bermusyawarah. Kalau tak ada uang, bayarlah dengan seluruh perhiasan di tokomu, ujar Telupa. Pedagang emas itu setuju. Disaksikan raja. Ia dan Telupa menandatangani surat perjanjian. Kini toko emas tersebut jatuh ke tangan Telupa. Telupa dan istrinya akhirnya jadi kaya raya. Telupa dan istrinya memiliki rumah baru. Mereka kembali hidup serba berkecukupan. Tamat. Jadi, dari cerita tersebut, pesan moral yang dapat diambil adalah malas dan manja itu tidak akan menyengsarakan hidup. Malas dan manja itu akan menyengsarakan hidup kalian di kemudian hari. Jadi, janganlah bermalas-malasan. Setelah mendengarkan cerita ini, diharapkan juga anak-anak bisa menjadi sosok yang rajin dan suka belajar sesuatu yang baru. Dan dari saya, terima kasih.